warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan praktek kelas ibu hamil ya teman-teman ya. Kita mulai tentang praktek kelas ibu hamil. Di sini ada pertemuan kelas ibu hamil itu ada 3 pertemuan. Pertemuan ke-1, pertemuan kedua maupun pertemuan ketiga. Nah, saya akan menjelaskan pertemuan pertama dulu. Pertemuan pertama fase orientasi. Fase orientasi teman-teman udah terbiasa ya mengucapkan salam. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bidan Ika. Saya ingin mengadakan kelas ibu hamil. Tujuan saya untuk meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB, pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir. Nah, di sini ada mitos misalnya atau kepercayaan adat istiadat yang setempat ya. Penyakit menular dan akte kelahiran. Tujuan kelas ibu hamil menanyakan kepada pasiennya, "Ibu bersedia untuk mengikuti kelas ibu hamil?" Nah, di sini kita sudah selesai dengan fase orientasi. Teman-teman bisa berlanjut ke fase kerja. Nah, di sini penjelasan umum kelas ibu hamil. Poin pertama, penjelasan umum kelas ibu hamil dan perkenalkan peserta. Jadi sebelum teman-teman melakukan kelas ibu hamil, teman-teman menanya dulu, "Ibu, kita perkenalkan dulu ya. Kan saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang ibu yang memperkenalkan diri." Satu-satu misalnya ya contohnya. Soalnya kan nanti teman-teman kalau misalnya bikin video cuman waktunya 15 menit, dipersingkat saja. Jadi cukup cuman 1 atau 2 orang saja. Jadi teman-teman bisa pasien memperkenalkan diri kepada teman-teman. Setelah itu, kedua, evaluasi awal atau prates materi pertemuan ke-1. Nanti teman-teman saya akan mengirim soal-soal yang untuk diberikan kepada pasiennya bahwa ibu sudah mengerti tentang kehamilan apa belum. Kalau misalnya belum, kita nanti bisa kita memberikan materinya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu sudah, kita mengulang lagi materi sebelumnya. Setelah itu fase ketiga. Di sini ada materi kelas ibu hamil pertemuan pertama, teman-teman. Kehamilan, perubahan tubuh. Teman-teman bisa menjelaskan di sini. Di sini. Nanti teman-teman bisa lihat di materi-materi yang saya berikan di Google Classroom. Di sini materi pertama, pemeriksaan kehamilan agar ibu dan janin sehat. Di sini ibu saya akan menjelaskan tentang kelas kehamilan ya, kelas ibu hamil ya di sini. Setelah itu minta pendapat peserta mengenai apa yang dimaksud dengan kehamilan. Diskusikan sesuai dengan pengalaman peserta. Di sini kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan. Masa kehamilan didahului oleh terjadinya perubahan, yaitu pertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur yang dihasilkan oleh indung telur setelah pembuahan. Nanti kita tanya, ibu paham tentang kehamilan? Misalnya kata si ibunya, ibu tidak paham. Teman-teman bisa menjelaskan kehamilan adalah, kita jelasin kehamilan itu, yang dimaksud tentang kehamilan itu apa, misalnya kayak gitu ya. Di sini kalau saya kan ada lembar balik. Teman-teman kalau di rumah, kalau tidak punya lembar balik, teman-teman bisa mencari teorinya di teori tentang kehamilan. Di sini ada teori tentang kehamilan itu yang di pertemuan pertama ada tentang kehamilan, pengertian kehamilan, terus apa yang dimaksud dengan kehamilan, yaitu terus perubahan tubuh ibu selama kehamilan, perubahannya apa saja misalnya gitu. Terus keluhan umum saat hamil dan cara mengatasinya. Itu dijelasin sama teman-teman seperti di lembar balik. Di sini tuh. Ini penjelasan tentang kehamilan. Kehamilan normal lainnya 280
atau 40 minggu. Nah, kehamilan itu ibu normalnya 40 minggu. Kalau misalnya lebih dari 40 minggu, ibu wajib untuk ke rumah sakit ataupun ke puskesmas terdekat misalnya gitu ya, kita jelasin. Terus 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi 3 trimester. Trimester 1 kehamilan hingga 12 minggu. Trimester kedua kehamilan 12 sampai 24 minggu. Trimester ketiga kehamilan 24 sampai 40 minggu. Sampai teman-teman menjelaskan teori ini sampai si ibunya mengerti ya. Nah, setelah itu, apakah kehamilan itu? Katanya gitu. Kehamilan adalah masa di mana terdapatnya janin di dalam rahim seorang perempuan ya, teman-teman. Selanjutnya di sini minta pendapat peserta mengenai apa tanda kehamilan ibu. Tanda-tanda kehamilan ibu paham misalnya gitu ya. Ibu paham tanda-tanda kehamilan, misalnya badannya gemuk, terus misalnya tidak menstruasi lagi, misalnya tuh ya, salah satu contohnya. Nah, di sini diskusi sesuai dengan mengenai pengalaman peserta. Kita tanya, ibu, apa yang dimaksud tentang kehamilan? Kita tanya kembali, baru misalnya kita. Jadi jangan sampai kita sendiri saja yang ngomong. Jadi si pasiennya harus ngomong gitu ya. Setelah itu tanda-tanda hamil adalah terlambat haid paling sedikit 1-2 minggu. Walaupun terkadang masih ada bercak darah. Untuk lebih memastikan hamil atau tidak, segera periksa ke bidan atau ke dokter terdekat di rumah ibu ya Bu. Bila dilakukan tes kehamilan maka didapatkan hasil positif. Jadi kita jelasin ibu. Jadi kalau ibu nanti periksa ke bidan ataupun ke dokter, ibu nanti akan ditaspek, misalnya itu tanda-tanda kehamilan. Kalau misalnya garisnya 2 berarti ibu hamil. Seperti itu. Lanjut, setelah itu tanda-tanda kehamilan terlambat bulan hamil tidak ya. Misalnya ibu kalau menstruasinya tanggal berapa, misalnya kita tanya ke si ibunya, Bu, menstruasinya tanggal berapa? Misalnya ibu tuh menstruasinya tanggal 10 misalnya. Oh, si ibu tanggal 10 bulan depan tanggal 10 udah tidak menstruasi lagi. Berarti kita cek suruh si ibunya, berarti ibunya telat gitu ya. Setelah itu di sini minta pendapat peserta mengenai apa tanda kehamilan. Kita tanya lagi ke si ibunya, merespon tidak, mengerti apa tidak tentang tanda kehamilan. Nah, di sini diskusi sesuai dengan di sini keluhan pada hamil muda, mual, muntah, pusing, dan lemas terutama pada pagi hari. Keluhan pada hamil tua. Setelah itu nyeri pinggang, misalnya ibu keluhan untuk pada hamil tua apa saja? Ibu udah umur hamilannya berapa? Misalnya 37 minggu, keluhan ibu apa yang ibu rasakan selama kehamilan? Misalnya gitu. Saya suka sakit pinggang Bu Bidan. Apa solusinya sakit pinggang? Misalnya kayak gitu. Oh iya, nanti kita jelaskan ya Bu ya. Terus nyeri pinggang karena ibu cenderung berdiri condong ke belakang untuk menyeimbangkan perut dan semakin besar. Kram kaki terutama pada trimester kedua dan cenderung menyerang pada malam hari selama 1-2 menit. Pembengkakan di kaki karena penimbunan cairan akibat trimester ketiga kehamilan. Nah, di sini ada wasir atau ambeien, pembengkakan dan peradangan yang terjadi pada pembuluh darah balik atau vena di daerah sekitar dubur. Nah, di sini ada keputihan. Nanti suka ada keputihan ya Bu ya.
Sini keputihan, selama kehamilan keputihan akan bertambah dan tidak berwarna. Jika keputihan berbau dan terasa gatal, segera meminta pertolongan kepada petugas kesehatan. Ibu kalau misalnya ada terasa gatal-gatal, ibu bisa datang ke puskesmas, kita periksa keputihannya normal apa tidak. Nah, di sini ada keluhan yang sering dialami ibu hamil muda, mual. Nah, ini udah suka mual ya Bu ya, suka pusing saat di pagi hari. Terus hamil tua, nyeri pinggang, nyeri kaki ya Ibu ya. Ibu bisa melihat gambarnya suka pusing kalau hamil muda itu. Terus lanjut. Minta pendapat mengenai perubahan fisik ibu. Hamil apa aja nih perubahannya pas saat kehamilan misalnya gitu. Saya makin gendut ya Bu Bidan ya misalnya gitu. Atau misalnya ibu saya sejak hamil suka gatel-gatel badan saya misalnya seperti itu ya. Banyak perubahan pasti saat kehamilan ya. Nah, di sini ada perubahan fisik ibu hamil adalah perubahan pada payudara di sini ya. Kadang-kadang payudara terasa membengkak. Nah, di sini banyak yang pembengkak, terus yang sakit pinggang, kayak gitu ya, perubahannya banyak ya. Atau misalnya suka badannya makin bertambah ya, biasanya kan ibu hamil itu naiknya bisa sampai 10-12 kilo. Di sini meningkatkan berat badan ya karena adanya pembengkakan rahim dan beberapa bagian dari tubuh ibu. Nah, di sini ada pada kehamilan trimester ke-1 berat badan bertambah 1,5 sampai 2 kilo. Pada trimester kedua berat badan bertambah 4 sampai 6 kilo. Pada trimester ketiga berat badan bertambah 6 sampai 8 kilo. Total kenaikan berat badan selama kehamilan 11,5 sampai 16 kilo. Perubahan pada kulit misalnya yang tadi Ibu bilang suka gatal-gatal, korengan ya kayak gitu ya. Nah, di sini ada karena adanya kelebihan pigmen pada tempat tertentu seperti pada kedua pipi, sekitar hidung atau topeng kehamilan, sekitar puting susu dan areola mamae dan di atas tulang kemaluan sampai pusar. Nah, di sini bagaimana? Di sini ada perubahan fisik pada ibu hamil. Ini hamil 1 bulan ya Bu, bayinya masih ada kantongnya, misalnya gitu ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah kelihatan, udah ada tangan, udah ada kaki, udah ada kepala ya Bu. 5 bulan sudah sempurna misalnya gitu ya, kita lihat. Nah, kita jelasin kepada ibunya. Nah, di sini ada 7 bulan. Kalau 5 bulan ini masih berputar bayinya misalnya. Terus 6 bulan dia kepalanya udah di bawah, 7 bulan dia udah di bawah misalnya gitu. 8 bulan dia udah di bawah, dan 8 bulan biasanya suka masuk PAP ya teman-teman ya, dijelasin. Dan 9 bulan nih, ini perubahan pada payudara. Yang trimester 1 biasanya putingnya masih ada keputih-putihan ya, belum hitam. Dia nanti kalau udah makin gede umur kehamilan, puting payudaranya dia makin hitam ya, kalau gitu misalnya makin coklat banget ya gitu. Terus perutnya udah kelihatan membesar gitu ya, perubahan pada payudara dan perubahan pada kulit. Nah, minta pendapat peserta mengenai perubahan mental ibu selama kehamilan. Nah, di sini kita tanya ibu gimana perubahan mentalnya. Misalnya saya selama hamil suka nangis terus Bu Bidan, kata misalnya seperti itu ya contohnya. Dia bermacam-macam ya kalau ibu hamil. Ada yang ibu hamil yang tegar, ada yang seperti itu. Ada yang bawaannya tuh suka memang nangis terus, ada yang seperti itu. Jadi berbeda-beda ibu hamil itu ya. Di sini ada secara umum perubahan mental yang dialami oleh ibu hamil: sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, mudah sedih, takut dan khawatir, cemas, gelisah, sulit tidur dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa
bisa melihat perubahannya. Nah, di sini lanjut perubahan emosional, sensitif, sedih, takut, dan khawatir. Yang tadi saya bilang, misalnya contohnya, saya mah suami saya kalau pulang telat aja langsung nangis, misalnya seperti itu. Jadi bermacam-macam tentang ibu hamil ini. Setelah itu di sini saya jelasin. Minta pendapat peserta mengenai jenis, manfaat, dan setiap kunjungan pemeriksaan kehamilan. Nah, di sini ibu selama kehamilan udah pernah periksa kehamilan, misalnya gitu. Apa saja yang ibu periksa kehamilannya? Bu bidan suka diperiksa apa aja sama ibu diperiksa sama Bu bidan apa saja, misalnya seperti itu. Oh, saya diukur tinggi badannya Bu, berat badannya, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini kita diskusi, minta kepada peserta untuk membuka buku KIA. Di sini kunjungan usia kehamilan, kunjungan pertama 0 sampai 12 minggu. Nah, di sini ada tinggi badan, berat badan, tensi, terus pemeriksaan tete ya, di situ lila. Nah, terus KB sebelumnya ibunya memakai KB apa, misalnya seperti itu ya. Terus untuk yang 12 sampai 24 minggu sama. Kunjungan pertama tetap melakukan berat badan, tinggi badan, terus tensi. Nah, di situ. Kalau tete kita melakukannya umur 4 bulan sama 7 bulan. Nah, di sini. Baru kita tanya riwayatnya, KB-nya seperti apa. Kalau kita udah punya catatannya, kita udah nggak perlu lagi nanya-nanya lagi. Seperti itu. Di sini kita lihat kunjungan ketiga dan kunjungan keempat 24 sampai 40 minggu. Nah, kita wajib melakukan pemeriksaan minimal 4 kali. Trimester 1 kali, trimester 2 kali, dan trimester ketiga. Trimester 1 kali, trimester 2 1 kali, dan trimester 3 2 kali. Nah, teman-teman ya. Nah, di sini wajib sesuai WHO pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali. Setelah itu lanjut pemeriksaan kehamilan. Nah, di sini pemeriksaan kehamilan dilakukan 4 kali yang tadi saya bilang. Yang usia kandungan 0 sampai 12 minggu, trimester 1 kali, trimester 2 1 kali, dan trimester 3 2 kali. Di sini ada minta pendapat peserta. Mereka ketahui tentang pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Nah, di sini teman-teman pas di saat nanti praktek, teman-teman cukup yang di buku KIA saja yang teman-teman jelaskan. Jadi tidak perlu semua yang saya kasih tahu di buku di script chart ini. Jadi takutnya waktunya lama ya. Jadi kan kita cuma waktunya 15 menit. Nah, teman-teman cukup di buku KIA saja. Teman-teman bisa pinjam buku KIA ataupun di Google ada buku KIA. Nanti juga saya akan memberikan buku kelas ibu hamil. Teman-teman bisa melihat materi-materi yang ada di saya berikan. Teman-teman bisa menjelaskan tentang pelayanan kesehatannya seperti apa. Soalnya kalau dilihat di lembar balik itu banyak. Takutnya waktu teman-teman sebentar dan penjelasan saya terlalu banyak. Tapi kalau teman-teman ke pasien, teman-teman wajib melakukannya. Nah, di sini di daftar tilik teman-teman bisa melihat tentang yang tadi saya bilang. Apa kehamilan itu? Perubahan tubuh ibu selama kehamilan udah apa aja misalnya gitu. Keluhan umum saat hamil dan cara mengatasinya apa saja misalnya kayak gitu ya yang tadi ya. Terus wasir dan nyeri pinggang apa saja yang perlu dilakukan ibu hamil. Mengaturan gizi termasuk pemberian tablet tambah darah untuk penanggulangan anemia. Nah, selama kehamilan ibu wajib meminum
obat penambah darah itu 90 tablet misalnya seperti itu. Nah, teman-teman harus menjelaskan ini semua. Terus perawatan kehamilan, kesiapan psikologisnya misalnya gitu, menghadapi kehamilan, hubungan sesuai istri selama kehamilan, obat yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi apa saja misalnya gitu ya. Ibu kalau misalnya cuman batuknya sedikit aja nggak usah minum obat, cukup misalnya ibu meminum air jeruk misalnya kayak gitu. Air jeruk juga mengatasi batuk misalnya seperti itu ya, teman-teman bisa menjelaskannya. Terus tanda-tanda bahaya kehamilan, nah itu harus diwajib teman-teman menjelaskannya. Dan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi P4K. Nah apa? Terus setelah itu teman-teman nanti di daftar tilik yang ini teman-teman wajib cukup dijelaskan yang di buku KIA saja ya teman-teman ya. Kalau misalnya Bu ada yang nggak di buku KIA, boleh teman-teman cari nanti di kelas ibu hamil bisa teman-teman ketemu di situ ya. Setelah itu setelah evaluasi, teman-teman memberikan lagi soal yang pertama sebelum teman-teman menjelaskan, teman-teman memberikan lagi. Setelah teman-teman melakukan kelas ibu hamil, teman-teman udah paham pasiennya paham tidak gitu. Waktu prates mah ibu-ibunya belum pada bisa misalnya gitu. Udah post tes mah ibu-ibunya udah bisa melakukan, menjelaskan dan mengikuti menjawab pertanyaan kelas ibu hamilnya. Nah, di sini ada evaluasinya, pratesnya seperti apa yang tadi saya bilang. Sebelum melakukan teman-teman memberikan materi, memberikan dulu soal. Setelah itu teman-teman sudah memberikan soal, melakukanlah memberikan pratesnya, pasca tesnya. Kita lihat evaluasinya, ibu bisa tidak penjelasan teman-teman paham tidak misalnya gitu. Setelah itu di fase terminasi di sini melakukan evaluasi. Sudah yang tadi evaluasinya ibu sudah mengerti apa tidak, ibu bisa menjawab pertanyaan teman-teman apa tidak, menyampaikan rencana tindak lanjut. Ibu, kita nanti melakukan kelas ibu hamil lagi ya di minggu ke depan. Setelah itu kita mulai di tanggal berapa ya Bu ya, atau di hari apa gitu, misalnya di minggu depan, misalnya di hari Jumat gitu ya, memberitahukan bahwa tuh kita berpamitan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Selanjutnya di pertemuan kedua sama di pertemuan kedua itu nanti teman-teman mengulang lagi teman-teman melakukan teori yang sebelumnya. Ibu masih ingat tidak teori pertemuan pertama apa saja? Coba ibu yang ibu ingat di pertemuan pertama dan di minggu depan kemarin misalnya seperti itu. Teman-teman mengulangi penjelasannya ya. Nanti sesuai teman-teman memberikan kasus dari saya. Nanti saya memberikan kasus untuk kuprat. Bisa teman-teman nanti saya bikin dulu kasusnya. Nanti teman-teman bisa melihat kasus yang saya berikan. Jadi teman-teman bisa dapat di pertemuan ke-1, bisa dapat di pertemuan kedua, dan bisa dapat di pertemuan ketiga. Di sini sama memberikan teori, memberikan soal yang teori yang pertemuan kedua. Di sini sama penjelasannya apa saja, persalinan, tanda-tanda persalinan, tanda-tanda bahaya, teman-teman seperti ini. Teman-teman tidak dihafal ya ini. Materi yang saya jelasin ini tidak perlu dihafal. Teman-teman cuma dijelasin, tapi kalau misalnya teman-teman di rumah kan tidak ada clip chart ataupun lembar barik, teman-teman cukup pakai kertas yang di print teman-teman atau difotokopi sama teman-teman. Di sini ada penjelasan tanda-tanda persalinan, tanda-tanda bahaya pada persalinan, proses persalinan, inisiasi menyusui dini, perawatan nifas, misalnya gitu ya. Apa saja yang dilakukan ibu nifas? Teman-teman nanti daftar tiliknya saya berikan. Di sini sama. Setelah itu baru teman-teman memberikan evaluasi, memberikan soal yang kedua
ke si ibunya lagi. Sudah dijelasin sama teman-teman, si ibunya bisa tidak menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, di sini memberikan evaluasi dan fase terminasi. Nah, selanjutnya di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga, teman-teman sama tetap memberikan fase orientasi. Nah, di sini fase teman-teman bertanya lagi, ibu masih ingat tidak di pertemuan kedua? Misalnya gitu. Ayo, ibu bisa menjawab tidak? Apa saja coba pertanyaan materi-materi di pertemuan kedua. Kalau ibu ingat, nanti saya kasih hadiah loh, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman biar si ibunya lebih semangat lagi untuk mengikuti kelas ibu hamil. Nah, di sini ada evaluasinya lagi. Jadi soal di materi sekarang kita kasih dulu, Bu, ibu menjawab dulu pratesnya sebelum saya memberikan materi. Nah, di situ teman-teman lihat, oh si ibunya belum paham tentang materinya, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman memberikan materinya, misalnya materi kelas ibu hamil ya, pertemuan ketiga nih, perawatan bayi ya. Nanti teman-teman bisa lihat di daftar tiliknya ya. Nah, kalau boleh, pokoknya teman-teman memberikan penjelasannya sesingkat mungkin, tidak perlu lama. Kalau teman-teman di pasien, teman-teman wajib lengkap karena teman-teman harus lebih pasien itu harus lebih paham ya, harus lebih mengerti. Jangan sampai kan teman-teman ini uprah. Soalnya takutnya waktunya lebih dari 15 menit karena kalau waktu juga bisa mengurangi nilai teman-teman. Nah, di sini ada perawatan bayi baru lahir, pemberian FITK itu untuk apa? Gunanya untuk apa? Manfaatnya dan untuk apa? Dilakukan di mana suntikannya, misalnya seperti itu ya. Tanda-tanda bayi baru lahir, pengamatan perkembangan bayi dan anak, pemberian imunisasi pada bayi baru lahir. Imunisasi apa yang diberikan pada bayi baru lahir gitu. Dijelasin sama teman-teman, disuntiknya di mana, manfaatnya apa, gunanya apa. Nah, di sini mitos, pengendalian dan pelurusan mitos yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, dijelasin sama teman-teman. Penyakit menular, infeksi menular seksual, IMS, informasi dasar HIV dan AIDS, pencegahan dan penanganan malaria pada ibu hamil, dan akte kelahiran. Teman-teman, kenapa harus menjelaskan akte kelahiran? Karena sekarang kalau lahir di bidan sampai selesai, jadi lahir di bidan sampai mengurus akte kelahiran. Nah, di sini apa pentingnya akte kelahiran? Sekarang kita jelasin. Akte kelahiran itu wajib harus punya karena nanti masuk sekolah harus prasyarat untuk masuk sekolah ibu harus pakai akte kelahiran, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu mah tidak wajib untuk akte kelahiran, sekarang mah wajib untuk punya akte kelahiran. Nah, di sini evaluasi. Kita memberikan soal yang sekarang kita berikan. Nah, ibu bisa tidak? Berarti kalau ibu bisa berarti penjelasan teman-teman paham ya, seperti itu sih ibunya. Baru memberikan evaluasi baru. Teman-teman, saya bisa menyampaikan materi kelas ibu hamil. Teman-teman bisa lihat nanti materi-materinya yang saya kasih di Google Classroom. Maaf video saya terlalu lama karena saya menjelaskan dari pertemuan ke-1, kedua maupun ketiga. Tuh, itu juga materi-materinya saya tidak lengkapin karena takut terlalu lama teman-teman melihat video saya. Nah, teman-teman bisa lihat video saya maupun materi-materinya dan soal-soal yang saya berikan nanti untuk pratesnya ya, sama postesnya. Kalau prates sama pratesnya mah hampir sama ya. Jadi nanti teman-teman di pertemuan ke-1 teman-teman memberikan soal dulu, setelah itu teman-teman memberikan materi, setelah itu memberikan postesnya, sesudahnya baru teman-teman lihat hasilnya si ibunya paham apa tidak. Paling itu bisa saya sampaikan pembelajaran PBL kelas ibu hamil. Maaf saya terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.